malu nggak mangan sekolahan, jadi ngomong nggak pasti. Nah, baik dari ibu yang saya hormati juga ibu kedua dari pengajian kita Al-Musabihin, Bu Tri, Bu Sam, juga ibu-ibu pengurus pengajian dan dusun-dusun ataupun desa-desa yang sudah hadir, ibu ketua pendidikan setempat yang saya muliakan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini di rumah Allah yang bahagia ini, yaitu di Masjid Al-Taqwa. Walaupun kecil, tapi hatinya nggak kecil. Tapi saya terlalu kecil hati ini hari, kecil hatinya. Kita itu kalau di mana-mana tuh ratusan orang ya Bu ya. Maaf, ini saya nggak kecil hati sekali ini. Soalnya saya ini selalu berdoa kalau di pendidikan anggota kasih itu banyak loh, ratusan, saya bilang ratusan. Jadi sampai di tempat kita nih, di lirik tempat kita ini sampai didiakan itu senang sampai 200. Apa alhamdulillah ini puasa lebih dari 200 ya Pak. Ampun, Masya Allah. Agak ini sedikit, agak ini. Sebetulnya usaha begini ini sudah kayak mana ya, sudah di hati kali, sudah mendalam, mendarah daging bagi saya. Saya mengikuti pengajian Al-Musabihin dari 2004, Ibu-ibu. 2004 istiqomah terus. Insya Allah saya sebetulnya dulu dari utusan dari almarhum Ibu Suki. Saya itu disuruh aden, disuruh ngikut terus setiap bulannya saya dikokosi sama dia. Sampai tahun beberapa tahun. Hari itu pernah kita tahun 2016 yang kita bikin besar-besaran acara Muharram di Dusun Anam. Sempat kita bikin acara besar-besaran di Dusun Anam, gabungan semua pengajian, Insya Allah. Tapi terus sampai belakangan ini melempem gitu loh semuanya. Yang dosen sini katakan dosen ini, dosen sini jadi orang. Ini pun untuk yang bergabung sudah saya kasih tahu, sudah saya panggil. Ya dosen mungkin ada juga ada dosen berapa orang, dosen 2, tadi dosen 2, dosen 1 juga sudah saya datangi. Insya Allah saya istiqomah mengikuti terus. Mudah-mudahan dua bikin nanti Pak Ustaz 1. Jadi mudah-mudahan pengajian kita terus langgeng, terus maju, terus istiqomah. Apalagi Ustaz kita ini Ustaznya Ustaz Gaul, dibilang Ustaz Gaul, Ustaz yang Ustaz paten. Kalau dulu Ustaz kita waktu Raja Tomardia itu Ustaz Fauji itu kemudian dia kenal alhasil kemudian Musabihin berkompromi untuk mengambil ustadz yang bisa positif mengayomi kita, melindungi kita, yaitu dapatlah Ustadz Dr. Haji Mukti Lubis ini yang begitu memperhatikan, begitu dia kalau udah ngikut ini pengajian sama Ustaz udah macam saudara. Saya tuh sama Musabihin nggak macam majelis gitu biasa gitu kan, udah macam saudara gitu, udah macam kayak mana udah di hati saya ini udah nggak bisa apa lah, udah leket gitu. Jadi apalagi Ustaznya Bu, kalau kita ada anggota yang sakit, itu Ustaz itu udah Pak, itu anggota kita sakit. Kita ke sana, udah ayo berangkat duluan belum dia jalan. Jadi ke sopir kemana-mana, kalau ada yang sakit hadir Pak Ustaz. Jadi kita ikut. Jadi enak, layani kita itu enak Ustaznya. Insya Allah kalau kita bisa terus
istiqomah mengikuti. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa langgeng, bisa menyenangkan hati. Pokoknya semua serba senang hati lah. Yang penting kita ikhlas, kita ringan langkah. Kalau masalah ekonomi itu ya betul-betul memang ekonomi itu makin parah. Tapi kita dengan kesabaran, keikhlasan, mudah-mudahan kita bisa terus menjalani dan menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita mensyukuri. Kemudian karena banyak mensyukuri, kita pun diberi berkah yaitu sehat. Walaupun bisa hadiri silaturahmi kemanapun. Insya Allah mudah-mudahan ya Bu termasuk saya dari 2004 bayangkan berapa tahun sampai sekarang 20 tahun. Insya Allah istiqomah saya mengikutinya. Insya Allah mudah-mudahan. Dan harapan saya mudah-mudahan nanti kalau ini kan umur saya udah ini Bu, udah tinggal nunggu panggilan gitu ya. Udah 60 kan itu udah tinggal nunggu panggilan Bu. Insya Allah. Jadi saya mohon pada jemaah semua kalau seandainya Allah sudah memanggil saya mengharap jemaah semua hadir. Dan bukan hanya kajian untuk saya, tapi iringi saya dengan sholat. Itu permohonan saya kepada majelis taklim al-musabiqin. Itulah harapan saya. Makanya saya istiqomah. Soalnya sekarang ini saya siang malam hanya berpikir ya Allah, mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin sore. Hanya itu. Jadi saya takut meninggalkan yang 5 waktu, yang sunnah saya takut meninggalkan. Mudah-mudahan Allah itu diterima oleh Allah. Itu harapan saya. Dan saya terlebih dahulu memohon maaf kepada para hadirin, para jemaah yang mana pada hari ini ya memang agak ya kecewa sedikit ya Bu, ya kecewa sedikit, gak apa-apa yang kita ikhlaskan. Mungkin banyak tadi ada yang laporan di sana pesta 2 orang, ada yang laporan di sana pesta 2 orang. Ada yang berangkat ke Aceh, Ustaz Sariaman berangkat ya ke Aceh ya. Terus ada juga ini anggota selawat diundang di situ di perumahan Girian dan Cirit. Biasanya saya juga itu marahan di situ. Tapi ya karena ini kita tuan rumah ya udah nggak apa-apa, mereka aja yang hadir. Insya Allah kita bisa hadir di sini bersama-sama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan dan kita masih diberi keringanan langkah. Yang paling utama kita masih diberi nikmat iman sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa di rumah Allah ini dalam rangka sholat tasbih. Yang saya hormati Ibu Ketua Perwiritan Sholat Tasbih, Bapak Al-Ustaz yang sedang kita tunggu, dan Bapak Ucup atau Pak Yusuf, Pak YouTuber, YouTuber kita, yang nyoting kita nanti ya Pak ya. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat. Dan seiring salawat seiring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Tak bosan-bosannya ibu-ibu yang hadir pada hari ini dan jam ini. Inilah kita yang mendapat kesempatan dari Allah
kita yang diringankan Allah langkah kita. Jadi mungkin ibu-ibu yang belum hadir, insya Allah mereka dalam keadaan sehat. Dan mungkin karena ini bulannya bulan pesta, banyak yang pesta, dan mungkin banyak urusan lain ya Bu. Apalagi ini anak sekolah memasuki liburan, mungkin membawa putra dan putrinya liburan. Tapi yang pasti ibu-ibu kita yang hadir di sini, kitalah yang mendapat rahmat, kita yang disayangi Allah. Jarang-jarang ibu-ibu yang rumahnya dekat pun gak bisa hadir loh ibu-ibu. Maka kita yang dirahmati Allah, yang disayang Allah. Dan saya mohon maaf kepada pengurus musabihin, karena juga saya selama ini belum ringan langkah saya untuk menghadiri majelis taklim musabihin ibu-ibu. Karena ini insya Allah kedepannya ringan, diringankan Allah, dibukakan Allah hati saya. Saya terus terang aja, mungkin hari ini karena saya tuan rumah ini ya kan. Karena itu tadi ibu-ibu, kesibukannya ya Allah, sibuk sekali. Itulah mungkin belum diringankan Allah tadi. Dan demikianlah kata-kata sambutan yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan sholat tasbih kita akan dipimpin oleh Bapak Al-Ustaz. Saudara tanyakan Bu, itu tadi Bapak Al-Ustaz kita. Mungkin juga kita semua ini mempunyai kegiatan yang lain. Jadi kepada Bapak Al-Ustaz kami persilakan dengan hormat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Pemerintahan Yusuf atau Ibu Ketua Pemerintahan dari Kabupaten Takwa. Mudah-mudahan apa yang diberikan tadi kita dapat mengambil hikmah. Baiklah, kita lanjutkan untuk acara berikut ini. Kata sambutan dari ketua kita yaitu Ibu Tri Triana, kami persilakan. Triani. Mudah-mudahan pun salah menyebutkan nama ya, Ibu Triani. Kepada Ibu Tri kami persilakan. Tadi nggak ada baca Al-Quran, nggak baca, nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sudah 20 tahun ngelakuin ke Sabihin, nama saya jauh gak tahu. Oh ya, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini di Ahad keempat kita melaksanakan sholat tasbih kita karena ada sesuatu hal, ya kan Bu? Kata lupa ini pengorbanan, pembunuhan massal. Jadi kita lakukan di Ahad keempat. Alhamdulillah pada hari ini ibu-ibu
Gak usah dengarkan Bu Ati ya. Semua lapang dadanya untuk menerimanya dengan ikhlas, ya kan? Kita mohon ada sama Allah, semoga majelis taklim al-musabihin ini langgeng sampai seterusnya. Selawat berangkai salam, mari sama-sama kita hadiahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkah dengan selawat ini, moga-moga kita dan orang tua kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin. Amin. Ibu jemaah yang saya hormati, yang saya sayangi, saya mohon kepada ibu-ibu, kita sholat tasbih ini yang kita harapkan satu, kesehatan ibu-ibu dan keimanan ibu-ibu, dan yang ketiga ekonomi ibu-ibu. Ya, karena kita di sini menguntit infak, ya kan ibu-ibu. Infak itu bukan untuk sahabat-sahabat, kita berikan untuk empat. Satu, waktu Ustaz. Kedua, untuk pembersihan masjid yang kita pakai ini. Dan yang ketiga, kita kumpulkan untuk semoga kita setiap tahun bisa mengikuti kurban kepada Pak Ustaz. Jadi bukan nama dari seseorang, nama dari majelis taklim al-musabihin. Jadi semua kita dapat yang infak, ya kan? Hanya sebulan sekali kita isikan untuk infak kita, ya Bu ya. Jadi saya mohon sekali, saya mohon maaf tadi yang belakangan saya minta infaknya ya Bu ya. Nah, ini dapat infak kita 467 ya, yang 300 alhamdulillah Ustaz kita nggak ngaruh kesehatan, keselamatan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya, jadi yang 300 untuk Ustaz, yang 100 untuk jemaah, ya. Itulah yang kita kumpulkan, alhamdulillah bisa kita setiap tahun dikumpulkan, ya Bu ya. Jadi ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, memang sudah capek untuk menghayu-hayukan, tapi kesemuanya itu kita kembalikan kepada Allah, ya kan? Kata ibu yang ketua wirid tadi, inilah orang yang dipilih Allah, yang diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita seterusnya ibu diberi kesehatan, keselamatan dunia akhiratnya, diberi umur yang panjang yang berkah, dan dikuatkan keimanannya. Maka ibu pada pekerjaan saya ini dari mana aja yang datangnya belum saya cek ya. Dari Kerajaan memang ya, apa nama tuan rumah dari anggota kita yang baru ada datang enggak ya? Enggak ada ya. Dari saya baku dari saya baku enggak ada ya. Jadi ibu untuk jadwal bulan depan kita pertama pembukaan di Mencirim, keduanya di sini tempat Bu Ati, Tragasari, ketiganya Medan Trio, 4 Sukamaju, 5 Purwodadi, 6 Mulyorejo. Ya, Mulyorejo kalau nggak datang harus diwakili dengan Ibu Sarina Sekepu, yaitu Bayar Baku, karena itu adik Bu Hajarena, ya Bu ya. Ingat ya Bu ya. Bulan pertama pembukaan kita di Mencirim, bulan kedua ke Ragasari, bulan ketiga Medan Rio, bulan keempat di Sukamaju, kelima di mana Bu? Kelima Purwodadi, keenam Mulyorejo ataupun tempat Sarina di Bayar Baku. Ya tolong sampaikan ya Bu ya, karena dia sudah masuk di Al-Musabihin. Undangan-undangan dari kita semua
Hari itu bisa pilih kan dari Al-Musabihin. Kita sudah berapa kali mendengar dia berkata mungkin belum ada langkahnya, belum diizinkan oleh Allah. Jadi dulu pada demikian dapat saya sampaikan, saya sudah di mana? Bulan-bulan itu Ustaz? Ya Agung. Jadi Ustaz, sama-sama berdoa Bu. Pak Ustadz sudah melaporkan bahwasanya kita bulan depan akan di Masjid Bidi Megawati di Tugu. Al-Fatih. Al-Fatih. Al-Fatih ya. Jadi kalau diterima juga Pak Ustadz nanti insya Allah bulan depan kita ke sana. Jadi ya nanti masukkan oleh grup ya. Ada demikian ya Bu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ibu Ketua Ibu dan di sini untuk saudara Bu kita serahkan kepada Bapak Al-Ustaz untuk acara kajian. Inilah Ustaz kita, Ustaz Allah. Bukan saya sudah mengenakan di hati saya ini. Soalnya kan apa yang Bapak ajarkan ini kita ini mengikuti bukan hanya mengikuti aja apa yang dia Bapak Ustaz itu harus kita dapat. Seperti sholat itu kalau hadiah-hadiah sama arwah-arwah tadi itu terus Rasulullah sahabat Nabi mereka itu ada gitu sama saya sama Bapak juga ada gitu jadi kayaknya kemana ya nafsu gitu kita kalau udah sholat itu kan bukan salam klepat kata mama saya itu jangan salam klepat loh kalau sholat hadiah itu nanti mereka para sahabat Nabi itu hadiah di kontainer terakhir diri kita insya Allah diri Allah kita jadi ada sama Pak Ustaz ini ada di hati saya jadi saya dulu ini Ustaz dari India sama Mama ini saya bukan saya mengenal di hati saya gitu loh hati saya itu dapat semangat gitu otaknya gaul kemana-mana oke sepiro udah kesabak udah kemana-mana udah ya kita udah ikut yang dikejar kita ibadah piknik terus ibadah ya Allah Ustaz bisa mengajak kita seperti itu kita bisa terus mengikuti alhamdulillah ucapan dari saya dan untuk membersihkan kartu Ustaz kami persilakan dan sudah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita silaturahmi sekaligus menambah wawasan kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita buat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta kedua orang tua kita insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Ibu Ketua Al-Musabbihin
yang sama-sama kita hormati dan banggakan, para ketua-ketua pemerintahan yang saya hormati, serta ibu-ibu soleha yang dimuliakan Allah. Sekedar laporan ibu-ibu, alhamdulillah kemarin kurban kita sukses, saudara hadirin ya. 150 bungkus itu Bu kita kirim ke Belawan, di pantai-pantai atau di dekat-dekat perumahan kumuh-kumuh itu Bu. Mereka bilang terima kasih banyak Pak Ustadz ya. 50 bungkus lagi Bu, itu di dekat saya, anak-anak yatim, fakir miskin kita berikan Bu. Kemudian 42 bungkus khusus untuk orang yang berkurban. Karena 1 ekor lembu Bu atau sapi itu khusus pengajian Ustadz dari Majelis Ta'lim Kolbun Salim Perumnas Helvetia Tengah. Mereka tiap tahun Bu 1 ekor lembu atau sapi. Untuk tahun ini Bu, kita dari Al-Musabbihin 2 ekor alhamdulillah, cuman kambing Bu. Satu di atas nama Al-Musabbihin atau majelis pengajian kita, satu lagi orang Lorong A kalau nggak silap ya, Lorong A. Orang Rambutan Binjai yang semalam 1 orang lagi itu ya. Jadi 2 ekor kambing lah disatukan. Hajjah Lena tetap Bu, tiap tahun Bu tetap dia. Kalau kemarin 2 nama dia Bu. Tahun ini 1 nama ya. Jadi alhamdulillah sukses saudara hadirin. Dan tahun ini lebih sukses daripada tahun yang lalu. Kenapa Pak Ustadz? Karena tahun ini itu disembelih di dekat saya atau di rumah saya begitu ya. Samping pengarangan. Jadi kebetulan ya banyak sekali tersebut ya istilahnya makanannya, jedahnya banyak, masing-masing bawa. Dan 1 orang tersebut mengizinkan untuk disop dagingnya. Makanya kemarin gemuk-gemuk yang datang saudara hadirin. Alhamdulillah ya, syukur ya. Nah, jamaah ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kita ini Bu tiap tahun memang harus ditingkatkan kajiannya Bu. Ya. Makanya kalau saya memberikan agak dalam, cepat perhatikan, dengarkan bagus-bagus. Makanya kalau kita datang itu Bu supaya dapat pakai D4. Datang, duduk, diam, dengarkan. Kan begitu dia. Jangan datang, nggak diam, nggak dapat Bu. Ya. Tadi disebutkan insya Allah kita bulan depan atau minggu yang ketiga sudah saya laporkan Bu di Masjid Al-Fatih. Kita sudah kemana-mana Bu, melanglang buana ya. Bahkan kami besok dengan Ustadz atau Bu Ustadz, besok pagi-pagi mau pergi jalan-jalan Bu ke Makassar Bu. Ke Makassar Bu, besok pagi jalan-jalan ya. Saya pula alhamdulillah Bu, setiap pergi kemana-mana, itu Bu nggak pernah duit saya sendiri Bu. Kenapa Ustaz? Karena nggak ada. Ya. Ini pun diongkosi juga. Kemarilah Pak Ustadz katanya. Mahal pula tersebut ongkos pesawat rupanya sekarang. Saya pun nggak tahu. Naik Garuda pulang pergi 2 orang 21.068.000 Bu. Nah, bukan tahu Bu. 21.068.000. Karena saya jarang pergi Bu sendiri, jarang. Ini sudah ada juga yang menawarkan nanti bulan November. Udahlah ikut aja lah Ustadz. Nggak usah bayar apa-apa. Jamaah pun belum ada. Udah ikut saya aja umroh katanya. Cobalah. Ya, cuman ini masih saya pikir-pikir. Maksudnya kalau bisa ikut 1 orang lagi gratis. Nah, itu maksudnya kan. Kan harus ada muhrim Bu. Ya. Nah, hari ini kita coba Bu tingkatkan kualitas ibadah kita lagi Bu. Supaya tujuannya tersebut nantinya sudah tua-tua nih Bu, jangan lagi asik melala aja waktu sholat tuh Bu. Jangan, malu awa. Jangan lagi sholat, Allahu Akbar. Jadi berapa dapat kau kemarin tersebut dagingnya berapa? Jangan sampai itu lagi Bu. Malu Bu, iya. Ya. Melala aja kerjanya Bu. Karena Bu, orang yang sholat tuh Bu, mau waktunya lalai,
apalagi hatinya lalai. Ini Bu, demi Allah, kalau pengajian tauhid tasawuf Bu, semua Bu masuk neraka itu Bu. Betul saya bilang. Cuman tidak boleh sampaikan kalau ceramah umum yang biasa. Karena kalau kaji lontong tidak boleh Bu. Nanti malas dia sholat. Jadi kalau orang sholat Bu masih gentayangan hatinya Bu, demi Allah Bu masuk neraka Bu. Jadi yang sholat aja pun masuk neraka, apalagi tak sholat Bu, mau masuk ke mana? Nah kita sekarang kan bagaimana supaya sholat tuh kita tidak masuk neraka lagi. Memang iya. Ya harus khusyuk. Walaupun tidak 100%. Ya, ini kita coba perbaiki Bu, sedikit demi sedikit. Ya. Bulan yang lalu pernah saya sampaikan, sebenarnya Bu, payah khusyuk itu kadang-kadang banyak kali masih kotorannya Bu. Itu dia. Ya, kan kotoran tubuh yang zahir harus dibersihkan Bu, 7 macam. 1, 2 mata, 2 telinga, 3 hidung, 4 cangkem mulut, apalagi ibu-ibu kan lancip selalu kan, jeber kan. 5 2 tangan, 6 2 kaki, yang ke-7 itu Bu, tubuh kita yang zahir, maaf kata aurat kita Bu, kemaluan kita maaf kata. Ini Bu semua pintu dosa. Pintu dosa Bu. Ditengok, gara-gara ditengok, gara-gara didengar, gara-gara dicium, gara-gara diomongkan, gara-gara dipegang, gara-gara dipijakkan, gara-gara dimasukkan. Dosa semua Bu. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Ini supaya nanti ada tahapannya. Harus tobat Bu. Caranya Pak Ustadz, nanti kalau bisa ibu-ibu buatlah kapan waktunya terserah Ibu. Yang paling bagus Bu, malam Jumat. Ya, mandi tobat Bu. Ya. Kita mandi tobat, niatnya Bu, mandi tobat seperti mandi hadas besar. Mandi hadas besar. Bukan pula separuh, bukan mandi kembang, bukan. Kalau nggak tahan malam, bisa boleh siang, pagi. Tapi terserah Ibu kapan. Karena memang harus kita tobat Bu. Sama dengan orang pergi haji Bu, kalau nggak tobat duluan dia Bu, nanti di sana ditunjukkan Bu. Apa kebiasaan kita di sini yang tak bagus Bu, nanti ditunjukkan. Contoh, kebiasaan awak kalau ada ceramah Ustadz ngantuk. Nanti sana pun mau ngantuk aja bawaannya Bu. Kebiasaan awak di sini lambenya, cangkamnya panjang, sana pun asik mau merepet saja Bu. Kebiasaan awak di sini suka kali gratil sama suami, misalnya kan, asik bentak-bentak suaminya. Sementara suami orang tak pernah dibentaknya. Nanti sana pun gitu Bu. Ya, itu makanya tobat itu wajib. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang betul kepada orang yang bertobat dan orang yang mensucikan dirinya, kata Allah. Kenapa Pak Ustadz? Karena pesan Nabi, la yuqbalullahu sholatan bighairi tahura. Tidak diterima Allah sholatnya kalau tidak dalam keadaan suci. Bukhari Muslim Bu, sahih. Ya. Jadi supaya bersih dulu diri kita ini Bu yang zahir, maka bertobat. Caranya mandi tobat. Aku niat mandi tobat karena Allah, mandi tobat. Sudah seperti mandi tobat semua, sebagaimana mandi hadas besar, barulah ambil air wudu. Niat ngambil air wudu Bu dalam hati, kalau dizohirkan boleh, sebagaimana ibu-ibu biasa. Nawaitu taharat talis sholat, nawaitu wudu'i, terserah ibu yang selama ini. Tapi dalam hatinya jangan seperti itu. Waktu kita begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat wudu mengharap ridhomu. Dah, itu niatnya. Cucilah basuh wajah ini. Ya. Basuh wajahnya yang bagus, basuh tangannya, basuh, baru berdoa Bu, ya. Siap kita berdoa sebagaimana biasa. Kalau bisa lagi saya bilang doanya ditambah. Allahumma ja'alni
minal mutatahhirin, min ibadikas sholihin, minat tawabin, kalau bisa ditambah, minas syakirin, minal mukhlisin, minas sabirin, minal muttaqin. Kalau lebih bagus lagi kalau kita orang di masyarakat, Bu, supaya senang, apalagi anak gadis. Nah, sebelum kita sapukan ke wajah, dibaca, Bu, doa Nabi Yusuf, Bu, 3 kali. Ini memang tidak ada hadisnya, tapi ini rahasia, Bu. Doa Nabi Yusuf, ingat, bukan doa Pak Yusuf. Hati-hati dengarkannya, Bu, ya. Nah, doa Nabi Yusuf itu, Bu, Bismillahi Allahumma, ya Allah 4 kali, ya Muhammad 3 kali. Buatlah 3 kali, hembuskan, Bu. Sapukan ke wajah, begini dia, sapukan. Supaya apa, Pak Ustaz? Kemanapun kita pergi, Bu, senang aja orang nengok kita, Bu. Kan itu yang perlu tuh kan? Kalau udah senang orang nengok kita, Bu, itu gampang cair, Bu, percayalah. Gampang cair. Jadi kalau kita yang berkecimpung di masyarakat, atau anak gadis belum laku-laku, boleh juga janda, boleh. Monjaya kan, boleh. Nah. Ya siapa tahu mau berumah tangga lagi pula. Nah. Jadi sapukan terus, buatlah setiap ngambil air wudhu. Nanti orang, Bu, senang aja orang nengok kita, Bu. Nah. Jadi kalau orang sudah senang, kan kadang-kadang kan apa yang kita minta itu, Bu, tidaknya kita minta, tapi dia nyodorkannya. Saya begitu, Bu. Nah, itu mau berangkat tersebut. Maunya jalan-jalan kita, Bu, lagi ke Makassar. Karena udah, saya dulu terakhir, Bu, 2009 ke Makassar. 20 kali sudah ada, Bu. Iya. Ya. Nah, Pantai Lasora, Lausari, nah, itu berapa kali di situ, Bu, ya kan? Nah, jadi itulah amalannya, Bu. Sudah kita mandi tobat, Bu, ya, sudah mandi tobat, ngambil air wudhu dengan benar. Nah, barulah, Bu, sholat sunat tobat 2 rakaat. Ya, sholat sunat wudhu 2 rakaat. Ibu-ibu, siap 2 rakaat, naik lagi berdiri, maksudnya sholat sunat tobat, Bu, 2 rakaat. Siap sholat sunat tobat 2 rakaat, sholat sunat hajat, Bu, 2 rakaat. Nah, siap sholat sunat hajat itu, Bu, paling tidak, Bu, istighfar 7 kali, Fatihah yang 7 itu, Bu, kalau bisa. Kalau bisa, ya kan. Baru baca Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas. Nah, baru baca istighfar, Bu. Untuk latihan orang awam, kalau bisa baca istighfar itu, Bu, enggak usah pun panjang-panjang. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Boleh yang paling pendek. Kalau bisa pula astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau enggak bisa astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Boleh, Bu. Baca paling sedikit, Bu, 70 kali. Yang paling bagus 100. Untuk latihan pertama ini supaya terbuka nanti bersih. Ya. Sudah kita baca, Bu, 70 kali paling tidak, berhenti. Niatkanlah dalam hati, ya Allah, ampunkan ya Allah seluruh dosa-dosa mataku. Omongkan dalam hati, ya Allah, istilah orang Jawa, ngeling. Ya Allah, ampunkan ya Allah seluruh dosa-dosa mataku. Udah siap, baca lagi istighfar. Untuk tahap awal, 70 kali, ya Allah, ampunkan ya Allah seluruh dosa-dosa telingaku. Karena beda, Bu, dosa telinga dengan mata, beda. Kan kalau dosa mata ditengok, dosa telinga didengar. Ada yang dengar tapi tak nampak, ada yang nampak tapi tak dengar. Beda-beda dia, Bu. Baru dosa hidungku, dosa mulutku, dosa tanganku, dosa kakiku, baru dosa auratku. Itulah caranya, Bu, membersihkan, mensucikan tubuh kita yang zahir ini, Bu. Tubuh yang zahir. Jadi ibu harus kerjakan supaya nanti baru bisa saya buatkan tersebut nantinya bagaimana supaya khusyuk sholat tuh. Karena khusyuk sholat itu yang sebenarnya, Bu. Kita ingat kita, Bu, itu yang sebenarnya, Bu, khusyuk sholat tuh. Kita sholat itu, makanya ada Allah Akbar kabirong, inni wajjahtu wajahiyya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada dia. Maksudnya Allah. Kita ingat diri kita yang sholat. Itu yang sebenar-benarnya khusyuk sholat itu, Bu. Tahu dia siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan. Kalau enggak seperti itu, Bu, bohong semua itu, Bu.
Bukan diingat bacaannya. Ceramah ustadz-ustadz lain banyak seperti nggak ada itu. Bukan diingat-ingat bacaannya. Nggak boleh Bu diingat tulisan, apalagi tinta nggak boleh. Ka'bah aja Bu nggak boleh diingat-ingat Bu kalau sholat. Nggak boleh. Kenapa? Ka'bah itu kan batu. Yang diingat itu yang punya Ka'bah itu. Hadap ke Ka'bah iya kalau sholat. Itu pun zohirnya Bu. Kan haji ke Mekah itu Bu namanya haji syariat. Kalau bisa sebelum berangkat haji dulu kita, haji hakikat Bu. Apa-apa yang dibuat di sana sudah kita praktekkan Bu di sini. Nanti baru ke sana baru nikmat Bu rasanya. Begitu yang sebenarnya. Ya. Cuman karena jarang orang mengajarinya Bu. Karena kita harus kita ajarkan Bu. Apalagi udah tua-tua, ngilu-ngilu, ya kan? Udah mulai pucat-pucat. Berapa lama lagi lah hidup ini ya? Nah ini cara yang pertama Bu. Tobat tersebut dengan yang benar. Sudah siap nanti semua Bu. Nanti elingkan juga lagi. Ingatlah dari ujung kaki kita sampai ujung rambut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau maha pengampun Ya Allah. Ampunkan Ya Allah seluruh dosa-dosaku. Bilang, walaupun pelan. Dosa yang zohir maupun dosa yang batin. Dosa yang sengaja maupun tak sengaja. Dosa yang kecil, apalagi dosa-dosaku yang besar Ya Allah. Jadikanlah saya dari golongan hambamu yang bertobat, yang bersyukur, yang sabar, yang ikhlas, yang takwa. Ini dia. Ya, nanti insya Allah enak. Karena supaya nanti penyakit itu Bu hilang semua Bu dalam diri kita Bu. Ya, hilang penyakit. Nanti Bu matinya tidak penyakit jantung mati, tidak penyakit darah tinggi, enggak Bu. Ya. Enggak penyakit itu deh nanti karena sudah ajalnya nanti. Ya, itulah sebabnya Bu dalam kajian tasawuf orang-orang yang mau mati itu nanti yang sudah bagus hidupnya, kenal dirinya, kenal Tuhannya, ada yang 1 tahun lagi mau mati sudah dikasih tahu Bu, itu golongan para nabi dan rasul. 1 tahun lagi dia mau mati udah dikabari Bu, udah dikasih tanda. Ada yang tersebut 6 bulan lagi Bu mau meninggal mau mati sudah diberi kabar Bu. Itu golongan wali-waliullah Bu. Kalau kita wali murid belum Bu. Ada yang golongan tersebut 60 hari lagi Bu sudah dikasih kabar. Siapa itu Pak Ustaz? Orang-orang yang takwa. Mudah-mudahan kita tergolong ini Bu. Orang-orang yang takwa Bu 60 hari lagi udah kasih tahu. Tanda-tanda semedian. Hari hanya itu Bu yang rahasia Tuhan. Ada yang 40 hari lagi Bu sudah diberi kabar dia mau mati. Siapa ini Pak Ustaz? Orang-orang yang soleh. Beda orang soleh dengan orang takwa. Karena orang takwa di atas orang soleh. Ya, itulah sebabnya. Sering saya sampaikan. Si soleh pun belum tentu soleh. Si selamat pun belum tentu selamat. Tapi kalau kita selamat, kalau kita soleh, harus aku yang soleh itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini pun begitu juga. Harus saya orang yang takwa itu. Kenapa Ustaz? Ya masjidnya ada pun takwa, masa orangnya enggak? Tapi bagaimana mau takwa? Ngaji aja pun baru datang. Ini pun ini ya, padahal ahli bait. Iya kan tadi kan? Masih aja ada halangannya. Ya setan lah yang buat halangannya. Harus aku, begitu memang. Kan masuk Islam tuh nggak dipaksa. Tapi kalau sudah Islam, supaya sempurna, harus kita paksa diri kita. Kalau enggak, bukan gampang memang pergi ngaji itu. Banyak setannya. Maka saya bilang, jangan lupa bawa apison cap kaki 3. Karena kalau cap kaki 4, mau berangkat, digosokkannya. Wih, kok sakit kali rasanya sebelah ini. Dah. Datang setan lagi nanti, mau pergi awak. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau kemana Bu? Udah pergi aja kenapa dulu? Udah sampai di masjid. Nggak bisa digoda setan. Digodanya di masjid. Taruhkannya di pelipis mata awak. Gini gedenya Ustadz. Kadang nggak nampak loh. Yang mana Ustadznya sebenarnya? Apalagi panjang kali bulu matanya. Sengen di Ustadznya ya. Nah ini berbagai macam cara. Jadi harus kita lawan. Ya. Nah ini orang-orang yang soleh Bu 40 hari lagi.
Ada orang-orang yang istiqomah 7 hari lagi, Bu. Sudah diberi kabar dia, Bu. Kan enak. Kalau kita diberi kabar kan enak, Bu. Enak. Orang kita siap-siap. Ya inilah. Kita sudah diberi kabar oleh ketua. Nanti insya Allah minggu ketiga bulan depan kita insya Allah sholat tasbihnya di masjid Jalan Binjai Al-Fatih. Kan udah diberi kabar. Oh, nanti di sana. Berarti kan sudah tahu persiapan. Apa-apa yang dibawa. Coba kalau nggak diberi kabar. Kita mau kemana? Mau kemana? Nggak tahu, aku tahu. Inilah dia hidup ini. Begitu hidup ini, Bu. Nah inilah perlu dibersihkan. Kemudian ibu-ibu, setelah kita bersihkan seperti itu, kerjakan ibu nanti. Mau kapan terserah ibu. Tapi janganlah tahun depan ngerjakannya. Ya. Malam Jumat kalau bisa. Ya. Kita setel terus. Habis maghrib atau sebelum maghrib udah mandi tobat awak. Nah, bisa. Yang paling bagus memang habis isya. Tapi nanti mana tahu membuat mudarat bagi badan. Siapa tahu badannya udah mulai-mulai kan. Jangan. Nah, kalau yang paling bagus tuh sebelum jam 12 malam. Nah, itu dia memang yang bagus. Tapi nggak usah kerjakan ibu. Nanti heran pula suami. Yang punya suami. Ngapain kau? Ngapain kau? Dah. Sehat pula. Salah pengertian. Nah, nanti yang disalahkan ustaz. Setelah itu tersebut. Nanti baru Bu kita buat tersebut. Sucikanlah tubuh kita Bu yang batin. Tubuh yang batin ini Bu, pernah saya sampaikan 7 macam juga Bu. Pertama namanya latifatul qalbi dalam istilah tasawuf Bu. Kedua namanya latifatul ruh. Ketiga namanya latifatul sir. Keempat namanya latifatul khafi. Kelima namanya latifatul akhfa. Yang keenam namanya latifatun nafsun natikoh. Punya nafsu awak tapi bisa dikendalikan. Nafsu nanti ada 7 tingkatan. Nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamaliyah. Udah semua orang paham Bu. Kalau amarah apa aja maunya, lawamah apa aja maunya. Nanti kita terangkan satu-satu. Cuman karena sebulan sekali, ya mungkin berpuluh tahun lah baru bisa. Ibu pun kadang-kadang sampaikan kan nggak diserapnya. Orang kasetnya udah lama kan payah merekamnya. Baterainya udah mulai habis. Jadi kadang-kadang merekamnya. Coba lah tengok. Ya, tas-tas itu bukan sekali. Itu pun kalau bagus ya kan. Baterai udah mau soak. Makanya kadang-kadang diputar kaset tuh suaranya ya gitulah. Sampai di rumah pun begitu. Apa kaji Ustaz itu tadi? Itulah nggak paham aku yang dibilang. Kata Ustaz tuh baterainya udah mau soak. Loh itu yang diingat. Meriah kita jangan ya kan. Umur sudah mau habis. Kan terus berlalu ini Bu. Berlalu umur. Nah, inilah yang mau kita coba sucikan. Jadi supaya nanti luar suci, dalam suci, nanti dapat namanya mukasyafah. Kalau istilah tasawuf itu jarang Ustaz paham. Ada namanya mujahadah. Naik lagi Bu, muraqabah. Naik lagi muhasabah. Naik lagi mukasyafah namanya Bu. Mukasyafah ini tembus pandang. Ada mati tabi'i, ada mati maknawi, ada mati syuri, ada mati hisi. Kalau mati tabi ibu, pendengarannya tajam Bu. Orang nggak dengar, dia dengar. Kan enak ya kan? Yang susah tuh Bu, orang dengan awak nggak dengar. Ya. Apalagi sama-sama peka. Ya Allah. Jeber bibir awak, nggak tahu tahap yang diomongin. Ada yang mati maknawi, pandangannya Bu tajam. Tengoknya wajahnya pucat, nggak lebih 40 hari mati kawan itu saudara hadir. Karena udah tahu dia tandanya. Cuman nggak boleh diomongkan seolah-olah mendahului Allah. Tapi udah tahu gitu. Oh, si Fulan itu rupanya. Ada yang penciumannya tajam. Asal bau tanah orang, udah tak akan lama lagi itu. Bau tanah itu Bu. Tapi kalau masih bau kue, masih lama Bu. Apalagi bau ayam penyet, wah masih lama. Ya tanyalah Bu Ati ya kan. Nah ini.
Nanti ada tersebut lagi sampai mati hisibu. Ya. Bagaimana cara membersihkannya Pak Ustadz? Dengan zikir Bu, batin ini. Pertama namanya zikir tersebut tubuh atau jasad. Sekali-sekali nanti saya gambarkan kalau ada papan tulis. Ya. Jadi cara berzikir jasad atau tubuh, kalimat la ilaha illa Allah. Jadi ditempatkan dia Bu waktu berzikir. Kalimat la di pusat kita, kalimat ilaha di bawah susu kita sebelah kanan. Illanya di kening paling tengah di atas. Allahnya di bawah susu sebelah kiri, kolbu. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti beda Bu dengan zikir yang Ibu buat selama ini beda. Nanti terasa Bu lama-lama kalau husuk betul merinding dia Bu. Astagfirullah. Memang begitu nanti Bu. Merinding. Buatlah 100 kali untuk latihan. Sambil pegang tasbih. Sebenarnya nggak boleh pakai kera-kerahan sama Allah. Cuman latihan namanya. La ilaha illallah. Jangan salah, jangan sampai kemari. Ini banyak orang kadang dari sini ke bahu, ke bahu. Ini yang bahaya. Ya dari sini ke sini ke bahu. Apa nggak kacau? Ya kawan tuh yang punya. Solok kotok. Malaikat pun nanti nggak mau nyata. Hayya, ini orang gimana? Ya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha supaya gampang caranya pelan-pelan Bu. Untuk tahap awal itu pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti enak Bu. Makanya yang dibuat bapak-bapak selama ini banyak salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang masjid itu dibuatnya. Ada illallah, la ilaha illallah. Ada aku tengok di TV lah di medsos, ambil juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kacau, poco-poco namanya. Bahaya. Masa bilang kalimat la ilaha illallah kayak orang kesurupan, kan nggak cocok lah. Ya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha. Jadi kayak putaran jam itu dia Bu di dalam yang sebenarnya. Makanya diputarnya, bersihkannya. Ini ilmiahnya Bu, kalau orang kampus atau logikanya, akal tuh, itulah sebabnya orang cuci darah tuh, mensucikan darah. Tengoklah kan berputar dia Bu. Ra dari dirinya, ra basuh lagi balik. Begitulah zikir itu yang sebenarnya Bu. Mensucikan tubuh kita yang batin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini nanti sucikan ini. Tempat setan tuh sebelah kiri ini sebelah kiri kolbu kita ini, satu tempat iman sebelah kanannya. Nah, ini misalnya hati, separuh dua, separuh sebelah kanan tempat iman yang dijaga malaikat mulhim. Separuh sebelah kiri tempat nafsu yang dijaga oleh setan Korintu yang bikin-bikin kesurupan tuh. Setan tuh di situ, setan di sini Ini yang selalu diganggu itu. Diganggu oleh setan luar, itu iblis tuh Belum sholat, belum kita teringat apa-apa. Sujud sholat, Allah Akbar, di WA setan luar ke dalam. Inilah teringat Bukit Lawang, teringat Pantai Cermin, teringat Bulbul segala macam. Bahkan kadang-kadang teringat beras tagi, sak kuda-kudanya pun nampak dia. Ini. Ini kalau sholat seperti ini Bu, semua sholat masuk neraka Bu. Demi Allah. Yang sebenarnya. Kan ayat Al-Quran. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatim pisahum. Maka celakalah orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan lalai waktu sholatnya dibilang, enggak, lalai dalam sholatnya. Supaya jangan lalai dia, supaya jangan kemana-mana, inilah dia. Coba bersihkan setan-setan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti lama-lama enak Bu rasanya. Ya, ini zikir yang pertama untuk tahap awal. Zikir yang kedua nanti tersebut ada namanya zikir kolbu. Cuman waktu kita habis karena kita mau pergi lagi. Ya terpaksa lah nanti sholat tasbih lagi kita.
Kan kita mau cepat. Lama kali pun payah. Menurut kabar-kabar kan ada undangan, banyak undangan ini nyari. Ya, ada yang undangan makan, ada yang undangan tersebut ya ke pajak, ya macam-macam lah, ya kan? Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang uraikan, insya Allah nanti bulan depan kita sambung lagi supaya bersih zahir dan batin. Tujuannya supaya kita tersebut disenangi Allah. Jadi nanti kalau udah bersih zahir batin, istilah bahasa Bu, mau pulang pun ya terserah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, mau kapan pun mau pulang tuh. Tapi yakin dan percayalah ibu-ibu, nggak akan sembarangan nanti malaikat itu pun ngambilnya, nggak sembarangan Bu. Nggak sembarangan Bu. Apalagi permohonan kita, bisa kita yang minta langsung dengan Tuhan, wajah kita nampak Bu langsung dengan Allah. Lama nanti matinya Bu, percayalah. Lama. Istilah bahasa saya, walaupun saya buat guyon, kita WA malaikat Israel tuh Bu. Untuk perpanjang kontrak. Mati nyawa, bukan tak mati. Kata Nabi, umuri ummati sittati ala sabaina. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Tapi yakinlah ibu-ibu, kalau betul kita buat tersebut lebih 70 Bu. Lebih dia Bu. Kenapa Ustaz? Kalau Nabi pendek umurnya 63 tahun, karena dia memang contoh. Habis yang dicontohkan, ya pulang dia. Orang itu tujuannya dia. Kita bukan contoh Bu, kita tidak penerus, maka disebut khalifah namanya. Penerus. Berarti kalau penerus, insya Allah Bu, pasti lewat tersebut umur Nabi. Saya sudah paham itu Bu, maka sampai sekarang udah lewat umur Nabi. Ya, karena kita penerus. Makanya hampir Bu, seluruh tuan-tuan syekh tidak ada Bu yang matinya 63 tahun, tak ada. 75 ke atas, 80 bahkan 90. Tapi kalau ustadz-ustadz belum umur 60 pun banyak kematian Bu. Nah, kalau ustadz-ustadz ada yang udah stroke tersebut dari sini sampai ke bawah stroke semuanya. Ada yang dompetnya pun udah stroke, saudara hadirin. Nah, memang begitu. Ada yang dari pusat ke atas stroke mulutnya, stroke tangannya, segala macam. Bukan kita maksud menghina orang, karena itu dia belum hidup di dalam Bu. Kalau itu udah enggak, ya nggak mungkin Bu. Ya, nah inilah kita ini Bu, khalifah namanya untuk penerus, maka dipanjangkan Allah umurnya. Ya, jadi malaikat Israel pun, ya belum nanti datang pun dia nggak ditunjukkannya wajahnya Bu. Waktu datang mencabut ruh kita nggak ditunjukkannya. Kenapa? Supaya jangan sakit. Kan ngeri Bu kalau sempat nampak malaikat Israel Bu. Ya ngeri. Jangankan Israel, hantu aja nengok kita aja pun kadang-kadang takut. Tapi dia datang nanti Bu, malaikat Israel tidak ditunjukkannya Bu wajah yang sesungguhnya. Tapi wajah kita Bu diperlihatkannya sama kita. Tak ada ubahnya Ibu bercermin. Nanti yang datang mencabut itu Bu, seperti kita Bu yang datang. Apa enggak cantik Bu? Cantik Bu. Cuman bedanya kalau yang seperti kita itu enggak ada alisnya Bu, enggak ada celaknya maksudnya. Enggak pakai celak, enggak pakai di bibirnya, pipinya tersebut merah sini, kuning sini, enggak. Atau pakai tai lalat palsu, minggu ini sini, minggu besok sini, tukar-tukar, enggak. Cantik Bu senyum dia. Siapa yang enggak nikmat Bu? Kalau senyum yang datang Bu seperti kita, inilah yang enak nih. Nanti hilang Bu wajah seperti kita itu, nanti wajah sorga Bu yang nampak. Iya Bu, demi Allah. Kan itu ayat Al-Quran Bu. Nah diperlihatkan Allah pahala kita itu. Tengok pahala tasbihmu. Nggak pernah absen. Tengok pahala sedekahmu, pahala zikirmu, pahala tasbihmu, pahala sedekah segala macam. Nampak Bu, itulah kerja kita. Udah gitu. Senyum bibirnya. Karena nengok yang indah Bu. Kita kan gitu juga Bu. Coba Ibu nengok TV. Kesenangan awak. Jangankan senyum, ketawa pun lagi Bu kan. Tapi coba nengok film hantu. Raut aja. Sedangkan nengok orang yang pen aja pun kadang-kadang ngeri ya Wak. Berapa umur kakek itu? Wak labu itu udah hampir 100. Pantaslah. Inilah yang mau kita tuju ini Bu. Ya. Jadi ini baru satu zikirnya. Zikir tubuh namanya Bu.
Ya, insya Allah nanti yang akan datang kita buat Bu namanya tersebut zikir qalbu atau zikir hati. Naik atas ke atas Bu ya. Karena waktu insya Allah semoga kita kembali berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo kita sholat tasbih Bu. Pak apa ikut sholat tasbih?